siap-siap melangsungkan jalannya pertandingan. Wasit Zakaria dari Askap PSSI Kabupaten Birut. Kita lihat Muzammil langsung berikan ke belakang. Di sana ada Imanda Putra. Kali ini masih mencoba dikuasai oleh pemain-pemain dari tim Karim FC Kecamatan Kuala. Tim asuhan daripada Sofian Korea. Kita lihat kali ini mereka mencoba bangun serangan tepat di samping kanan. Jantung pertahanan daripada PSKS Klub Simpo Juli. Kita lihat kali ini nampaknya sebuah pelanggaran dilakukan tadi oleh Guna Ardana terhadap Fikar. Tendangan bebas didapatkan. Langsung sebuah umpan dilambungkan menusuk ke sisi sebelah kiri. Jantung pertahanan daripada Karim FC. Namun nampaknya tidak diberi kesempatan tadi. Hanya membuahkan tendangan gawang yang pertama. Kita lihat sekarang Maskur penjaga gawang yang dipercaya lebih awal tampil sore hari ini bersama tim Karim FC. Kita tunggu dan kita nanti kemanakah umpan yang akan diarahkan oleh penjaga gawang ini. Jauh melayang tinggi. Lagi-lagi Muzammil yang dicari. Namun di sana masih ada pemain PSKS Klub Simpo Juli. Sebuah umpan namun terbaca oleh kapten kesebelasan mereka, Ajis. Guna Ardana. Berbahaya kali ini. Kita lihat kembali lagi tusukan datang. Sekali lagi berbahaya situasi. Tepat di depan areal kotak penalti. Namun masih ada Firdaus di barisan belakang. Sekarang Klub Simpo Juli mencoba balikan keadaan. Umpan dipindahkan. Namun di sana masih ada center back sebelah kanan daripada Karim FC Kecamatan Kuala. Kerjasama 1-2 terus-menerus mencoba diperlihatkan. Sekarang Fikar sebuah umpan kepada pemain bernomor 8. Kita lihat kembali lagi duel kok terjadi. Namun di sana masih ada pemain bernomor 4 ini. Belum berhenti. Skema permainan terus-menerus mencoba diperagakan oleh pemain-pemain daripada tim Karim FC Kecamatan Kuala. Guna Ardana, cantik sekali sebuah umpan terobosan. Sekarang bola dikuasai kembali lagi oleh tim asuhan daripada Yan Korea ini. Belum berhenti skema permainan dari kaki-kaki. Di sana ada pemain bernomor 6 dari tim Karim FC. Kembali lagi berbahaya situasi. Namun kita lihat apa yang terjadi. Nampaknya langsung sapu bersih diperlihatkan oleh pemain-pemain daripada Klub Simpo Kecamatan Juli. Alumni Paraguay Imanda Putra mencoba mengubah arah serangan kepada center back sebelah kanan. Kerjasama cantik sekali diperlihatkan. Sebuah umpan menyiram. Berbahaya situasi bisa dikatakan. Serangan belum henti-henti terus-menerus mencoba dikembangkan. Namun nampaknya bola meninggalkan lapangan pertandingan. 0-0 kedudukan sementara. Baru sekitar beberapa menit usia laga. Anda teman kami saudara, penonton yang kami bangga-banggakan, Anda masih berada di luar, Anda masih berkesempatan. Segera Anda parkirkan kendaraan di tempat yang telah kami sediakan. Imam. Namun di sana masih ada Isral, center back andalan daripada Karim FC Kecamatan Kuala. Kerjasama dengan Imanda Putra. Kita lihat Imanda kali ini masih mencoba membuka. Kerjasama dia dengan Guna Ardana. Di sana masih ada pemain-pemain daripada Karim FC Kecamatan Kuala. 1-2 sentuhan mencoba diperlihatkan oleh mereka. Kita lihat kembali lagi belum mendendi. Nampaknya giliran umpan dari kaki-kaki terbaca tadi oleh pemain-pemain PSKS Klub Simpo Juli. Imanda Putra mencoba kembali lagi menghidupkan serangan. Isra track ke belakang. Namun kembali lagi belum menjadi skema permainan. Nampak kali ini berbahaya sekali. Kita lihat kembali lagi. Namun sayang, umpan yang tidak berperasaan bisa dikatakan terbaca oleh Abdul Aziz pemain belakang. Imanda Putra kerjasama dia dengan pemain bernomor 5 Ramadan. Namun di sana masih ada Imanda. Umpan digerakkan ke depan. Romi sapu bersih diperagakan. Ini dia Firdaus sekarang mencoba kembali lagi mengubah arah serangan. Namun masih ada Israel di barisan belakang. Kita lihat kembali lagi bola diamankan tepat dalam pelukan penjaga gawang Maskur. Ini dia Ramadan masih mencoba bersabar. Tidak ada rekan yang meminta umpan. Sebuah umpan terobosan. Kita lihat sekarang pemain bernomor 6 cepat sekali mencoba mendekat. Fakhrudin nampaknya. Namun terbaca tadi oleh barisan belakang Asnawi. Membuahkan kembali lagi lemparan ke dalam kali ini bagi tim dari Kecamatan Kuala, Karim FC. Kemarin sore tim Garuda 2 Jet Bukit Pesangan, di mana bisa dikatakan mereka sukses memenangi laga dengan angka yang cukup meyakinkan, 3 gol tanpa balasan, di mana tim asuhan daripada Saiful Amri kemarin sore Putra Jempa Menasadaya mereka dikalahkan oleh tim tuan rumah. Ini dia Mustafa, sebuah umpan terobosan namun jelas sekali, di mana kita lihat pemain bernomor punggung 8 ini Imam duluan menanti Aziz. Imanda Putra lagi-lagi Abdul Aziz. Kita lihat geserkan umpan kepada center back mereka Ramadan. Kerjasama 1-2 sentuhan. Kita lihat kali ini namun nampaknya terlalu tajam sodoran daripada Muammar membuahkan lemparan ke dalam saja bagi tim PSKS Klub Simpo
Kecamatan Juli. Ini dia Firdaus kali ini kembali lagi mencoba menghidupkan serangan. Lagi-lagi terjadi perebutan dengan Muammar. Umpan berpindah kembali lagi kepada Fakhrudin kali ini. Sebuah umpan terobosan berbahaya sekali. Namun di sana masih ada Romi. Kita lihat kembali lagi perebutan terjadi. Namun nampaknya bola meninggalkan lapangan pertandingan kali ini. Membuahkan kembali lagi lemparan ke dalam. Firdaus sebuah umpan panjang berbahaya sekali. Namun cepat mendarat dalam pelukan penjaga gawang Mashkur kali ini. Anda rekan-rekan kami, penonton yang kami bangga-banggakan, Anda penonton yang kami cintai, kami menyadari tidak ada Anda, kami juga tidak ada arti. Tetapi baru beberapa menit usia pertandingan babak yang pertama kami gunakan sore ini. Segera Anda menuju petugas loket kami, di mana ya harga tiket seperti yang telah kami kabarkan berulang-ulang kepada Anda, Rp5.000 atau sering kami katakan lebak gudang garam. Ya, kita lihat kali ini apa yang terjadi. Nampaknya hanya membuahkan tendangan gawang saja bagi tim asuhan daripada Yan Korea. Tendangan gawang yang akan dilakukan kembali lagi oleh Mashkur. Ya, kita lihat kali ini nampaknya kurang tepat sebuah umpan diperagakan, membuahkan kembali lagi lemparan ke dalam bagi tim PSKS Trung Simpu dari Kecamatan Juli. Kita lihat kali ini lemparan ke dalam kembali lagi akan dilakukan oleh mereka. Kita tunggu dan kita nanti. Firdaus kapten kesebelasan kali ini langsung umpan diarahkan ke dalam kotak penalti. Namun di sana masih ada Abdul Aziz kapten kesebelasan. Imanda Putra kali ini mencoba balikan keadaan, sodorkan umpan. Namun masih ada Asnawi di barisan belakang. Kita lihat kembali lagi, belum henti-henti. Namun apa yang terjadi? Nampaknya sedikit gesekan tadi antara pemain PSKS Trung Simpu Juli dan juga tim Firdaus yang sedang berhadapan dengan si kulit bundar. Kita tunggu dan kita nanti. Ambil ancang-ancang Firdaus kali ini. Tembakan dengan kecepatan tinggi 150 km per jam datang kami. Namun masih berhasil dibendung tadi oleh penjaga gawang Mashkur. Kita lihat kali ini sebuah umpan kepada Muammar. Muammar kembali lagi mencoba menggoyang lawan. Namun nampaknya sedikit gesekan tadi. Ya, Asnawi terhadap Muammar. Tendangan bebas didapatkan kali ini oleh kawan. Kita tunggu dan kita nanti. Tembakan daripada pemain kelahiran Kuala Raja ini langsung sebuah tendangan. Namun nampaknya masih berhasil diintercept tadi oleh Pikar. Lemparan ke dalam. Ya, belum berubah kedudukan. Kepada Anda penonton kami yang baru saja datang, selamat datang kami ucapkan. Sekali lagi kami perkenalkan kepada Anda, di mana yang menggunakan jersey kuning. Itulah skuad daripada tim Karun FC Kecamatan Kuala. Sedangkan yang menggunakan jersey hitam putih itulah tim PSKS Trung Simpu dari Kecamatan Juli. Sore ini merupakan pertandingan ke-7 putaran yang pertama turnamen sepak bola Piala Gesit Cat Bukit yang kedua di tahun 2022. Ya, kita lihat kali ini apa yang terjadi. Nampaknya sebuah umpan tarik menurut gawang berbahaya kali ini. Nampaknya masih ada Imanda Putra, namun sayang sekali tembakan kaki kanan daripada Imanda kali ini, namun masih belum tepat ke gawang yang digawal oleh Rahmat. Ya, 0-0 kedudukan masih bertahan sementara. Tendangan gawang kali ini bagi tim PSKS Trung Simpu Kecamatan Juli. Jauh meninggi. Kembali lagi duel kau terjadi dengan tengah lapangan pertandingan kali ini. Namun di sana masih ada Isra. Kita lihat kali ini Pikar. Sebuah umpan chip ke depan. Berbahaya sekali bisa dikatakan. Kerjasama 1-2 kembali lagi diperlihatkan. Namun sapu bersih saja daripada tim asuhan Sofian Korea. Sekarang Imam mencoba balikan keadaan. Namun nampaknya bukan sebuah pelanggaran. Sapu bersih saja oleh Ramadan. Kita lihat kali ini belum berhenti. Fakhrudin umpan berpindah kaki kepada Imanda Putra kali ini. Kita lihat Imanda mencoba kembali lagi gesek ke belakang. Di sana masih ada Ramadan. Umpan berpindah kepada kapten kesebelasan. Nampaknya mereka bersabar. Serangan berawal dari kaki barisan belakang. Abdul Aziz yang dipercaya sebagai kapten kesebelasan. Ini dia Guna Ardana. Kita lihat lagi-lagi sebuah umpan terobosan berbahaya sekali. Muammar mencoba masuk di area kotak penalti. Umpan berpindah kembali lagi. Namun hilang penguasaan bisa dikatakan. Tembakan daripada Fakhrudin, namun nampaknya masih belum. Kita lihat sekarang tendangan gawang yang akan dilakukan oleh Rahmat. Jauh melayang tinggi Rahmat. Kembali lagi duel kau terjadi. Di sana ada ya pemain bernomor 4 daripada tim PSKS Trung Simpu Juli, Fikri. Kita lihat apa yang terjadi. Nampaknya membuahkan tendangan sudut kali ini. Bisa dikatakan ini kesempatan bagi tim asuhan daripada Surya Iman. Ya, 4 pemain telah menanti di area kotak terlarang.
Firdaus kali ini, namun dilawan dengan dua tangan oleh penjaga gawang Maskur. Kita lihat kembali lagi, nampaknya pelanggaran dilakukan tadi oleh Pikar Imanda Putra. Kita lihat kali ini Abdul Aziz diberikan kepercayaan. Kita tunggu dan kita nanti kepada umpan yang akan diarahkan. Di sana masih ada Guna Ardana. Cantik sekali umpan terobosan kali ini. Namun nampaknya masih ada Romi dan terbaik andalan daripada PSKS Gung Simpo Juli. Guna Ardana kali ini kembali lagi. Umpan berpindah kaki. Lepas Muhammad. Berbahaya sekali. Lama bola di kaki. Lagi-lagi hilang momentum. Hilang kesempatan bisa dikatakan. Di mana kita lihat mereka terlalu lama menguasai serangan, langsung diputuskan oleh barisan belakang. Kita lihat kali ini kembali lagi Pikar, sapu bersih saja ke depan, namun nampaknya mencoba dihidupkan kembali lagi serangan oleh penjaga gawang Maskur sekarang. Maskur masih mencoba menimbang-nimbang si kulit bundar. Kita lihat umpan diarahkan kepada Imanda Putra. Imanda Putra masih mencoba bersabar. Kerjasama dia dengan pemain nomor 15 ini. Kita lihat kembali lagi Karim FC mencoba membangun serangan. Lepas kembali lagi Muammar. Muammar kali ini membahayakan. Dibayang-bayangi oleh Asnawi. Kita lihat kali ini kembali lagi belum mendendi. Yang permainan kaki-kaki terus-menerus mencoba diperagakan oleh pemain-pemain Karim FC. Berbahaya sekali. Keras bisa dikatakan pelanggaran yang dilakukan tadi oleh pemain daripada PSKS Gung Simpo Juli. Kartu kuning langsung dilayangkan oleh Wasit Zakaria kepada Aulia, pemain bernomor punggung 14 ini. Diturunkan oleh tim Kecamatan Kuala. Imanda Putra kali ini ambil acak-acak, namun nampaknya kembali lagi terbaca oleh pagar penghalang. Tendangan sudut yang pertama didapatkan tepat di samping kanan gawang yang dikawal oleh Rahmat. Imanda Putra kembali lagi yang akan melakukan tendangan sudut kali ini. Bisa dikatakan ini sebuah peluang, namun nampaknya masih ada Romi di bagian belakang. Datang kembali lagi Alif Akbar, namun mudah saja terbaca oleh Pikar. Kerjasama 1-2 Mustafa kali ini umpan berpindah kembali lagi, namun lagi-lagi hilang penguasaan. Karim FC mencoba membangun serangan. Di sana ada Guna Ardana. Kita lihat kembali lagi datang pemain bernomor punggung 13 Muammar. Muammar kembali lagi mencoba menguasai serangan. Umpan digeserkan kali ini kembali lagi kepada center back sebelah kiri Ramadan. Kerjasama 1-2 sentuhan berbahaya sudah dikatakan. Kita lihat kembali lagi Ramadan kali ini gerakan umpan kepada Fakrudin, namun lama bola di kaki terlalu percaya diri. Jelas sekali aroma Tapidi Yadun bahasa Sandri yang dilakukan oleh Alif Akbar tadi belum berubah angka. Panteng imbang, panteng Kacamata. Anda rekan-rekan kami, penonton yang kami bangga-banggakan, segera Anda menuju petugas loket kami. Firdaus, kita lihat umpan langsung melebar, namun di sana masih ada Isra di bagian belakang. Kita lihat sekarang kembali lagi jam permainan terus-menerus mencoba diperagakan oleh Guna Ardana dan kawan-kawan, namun langsung diamankan oleh penjaga gawang Rahmat sekarang. Bayang. Yang kita lihat kembali lagi Aziz Saputra, jelas sekali sebuah dorongan dilakukan tadi oleh Aziz Saputra terhadap salah satu pemain daripada tim PS gawang dari Karim FC Kecamatan Kuala. Pikar ambil ancang-ancang jauh kali ini. Sayang sekali, ini benar-benar merepotkan petugas bola kami. Tembakan daripada si badan segar berjenggot tebal ini. Belum berbahangga, mandem imbang. Kita lihat kali ini kembali lagi jauh melayang tinggi, berbahaya kali ini. Muammar, lama bola di kaki, serangan belum henti-henti. Datang Fakrudin dari belakang, mencoba kembali lagi menggoyang lawan. Umpan menyilang, namun masih ada pemain dengan postur badan 1,65 meter. Kita lihat kali ini kembali lagi Imam, pemain bernomor 8. Dari tinggi mencoba diperlihatkan. Lepas kali ini Mustafa, bebas sendirian tanpa kawalan. Bisa dikatakan ini peluang. Sayang sekali, hilang kesempatan kali ini. Di mana sebuah umpan tarik dari kotak penalti tidak mampu dimanfaatkan oleh anak-anak Juli. Kita lihat kembali lagi belum henti-henti. Di sana masih ada Alif Akbar, Imanda Putra, umpan berpindah arah, namun terbaca kembali lagi oleh pemain bernomor punggung 13 mereka, Mulyadi yang berperan di center back sebelah kiri. Kali ini kembali lagi serangan berawal dari kaki Abdul Aziz, kapten kesebelasan. Umpan digeserkan kepada Muammar.
Muammar sodorkan umpan. Kita lihat sekarang Muzabil mencoba menekan, namun lagi-lagi terbaca tadi oleh pemain-pemain daripada PSKS Klub Simpo Juli. Kita lihat nampaknya dua tim mulai menemukan bentuk irama permainan terbaik mereka. Namun Ramadan tidak mau berurusan, sapu bersih langsung diperlihatkan. Di sana ada Aulia pemain belakang. Kita lihat kali ini kembali lagi serangan datang lewat kaki Mustafa, langsung sebuah umpan panjang. Namun sayang tidak ada rekan. Kembali lagi terjadi perebutan bola-bola tinggi. Kali ini kembali lagi mencoba dikuasai oleh pemain bernomor 8 Imam. Imam kembali lagi sebuah umpan menyilang. Kita lihat berbahaya bisa dikatakan. Serangan bergelombang terus-menerus mencoba diperagakan. Mustafa sekarang andalan daripada PSKS Klub Simpo Juli. Kita lihat apa yang terjadi. Nampaknya hanya membuahkan lemparan ke dalam saja bagi tim asuhan daripada Surya Dimas sore hari ini. Ya, kita tunggu dan kita nanti lemparan ke dalam dilakukan. Kita lihat di sana ada saudara Mustafa. Kembali lagi sebuah umpan menyilang. Namun di sana masih ada Mulyadi kali ini. Oh, berbahaya sekali. Serangan belum berhenti. Aulia mencoba masuk serangan. Namun di sana masih ada Alif Akbar. Ini dia Imanda Putra mencoba kembali lagi menghidupkan serangan mereka. Kerjasama 1-2 dengan Ramadan. Ramadan masih mencoba bersabar. Langsung sebuah umpan dipindahkan. Kita lihat terbaca tadi oleh pemain PSKS Klub Simpo Juli. Firdaus kerjasama dia dengan pemain bernomor 4 Fikri. Kita lihat kali ini kembali lagi Fikri mencoba bersuara kotak penalti. Berbahaya sekali. Namun antisipasi daripada Aziz kembali lagi memutuskan serangan. Ya, menanti di area kotak penalti. Bisa dikatakan ini peluang Firdaus sebuah umpan. Akhirnya tiada lain dan tiada bukan pemain bernomor, bisa dikatakan ini peluang Firdaus sebuah umpan. Akhirnya tiada lain dan tiada bukan pemain bernomor punggung 15 Muhammad Siddiq baru saja. Akhirnya tiada lain dan tiada bukan pemain bernomor punggung 15 Muhammad Siddiq baru saja membuka nomor 4 masuk kami. Ya, di mana kita lihat saudara Fikri baru saja membuka kedudukan sore hari ini untuk tim PSKS. Ya, 1-0 skor sementara. Baru saja di mana kita lihat penjaga gawang Maskur ditaklukkan lewat sebuah sontekan daripada Fikri. Membuahkan lemparan ke dalam saja bagi tim PSKS Klub Simpo. Namun apa yang terjadi? Nampaknya lemparan ke dalam yang belum mencukupi persyaratan dilakukan tadi oleh saudara Aulia. Membuahkan lemparan kali ini bagi tim Karung FC. Di mana kita lihat di sana ada Ramadan, serang umpan kepada Aziz. Kita lihat Aziz kembali lagi. Namun nampaknya apa yang terjadi? Membuahkan lemparan ke dalam saja kali ini bagi tim PSKS Klub Simpo Juli. Ini dia Firdaus, kapten kesebelasan mereka. Kita tunggu dan kita nanti kemanakah umpan yang akan diarahkan oleh pemain yang pernah tampil bersama tim PSSB Beren di Liga 3. Di sana masih ada Mustafa. Namun sapu bersih diperagakan oleh center back sebelah kiri daripada Karung FC Kecamatan Kuala, Ramadan. Lewat dah. Apa pertanda? Apa yang terjadi dengan tim? Lewat dah. Apa pertanda? Apa yang terjadi dengan tim Karung FC sore hari ini? Di mana kita lihat? Apa pertanda? Apa yang terjadi dengan tim Karung FC sore hari ini? Di mana kita lihat barisan belakang mereka? Baru saja kita saksikan gol yang kedua untuk kali yang kedua, di mana kita lihat Fikri pemain bernomor punggung 4 ini berawal dari sebuah umpan silang yang sangat matang. Sundulan daripada Fikri kembali lagi membobol gawang daripada Maskur untuk kali. Kita lihat kali ini kembali lagi skema permainan terus-menerus mencoba diperagakan oleh pemain-pemain Karung FC. Di sana ada Muzamil kerjasama dia dengan pemain bernomor punggung 15 Alif Akbar. Alif Akbar masih mencoba mencari rekan, tidak ada rekan di sana. Kerjasama dia dengan sebelah kanan Aziz kembali lagi. Kita lihat kali ini apa yang terjadi. Membuahkan lemparan ke dalam saja Aziz Saputra.
Di sana masih ada Muzamil, otot menggerak serangan. Namun sebuah umpan gratis melawan. Aulia mencoba membalikkan keadaan. Sekarang Fikar kembali lagi kerjasama dilakukan. Fikar sebuah umpan terobosan. Namun akan terjadi jelas sekali. Pemain dengan postur badan 1 meter 65 ini. Ya, Imam duluan terjebak di areal pertahanan lawan. Tidak perlu baik apa. Jauh. Ya, kita lihat kali ini kembali lagi Romi. Sapu bersih saja. Coba dikuasai oleh Aji Saputra. Wasit, terjadi pergantian pemain dari tim. Abang yang tu dah pupek dah penggang. Kecamatan Juri. Ya, di mana kedudukan sementara 2-0 untuk kedudukan dia dan keunggulan tim asuhan daripada Suya Timang sore hari ini. Kita lihat kembali lagi kali ini sebuah umpan panjang. Di sana ada Muzamil di barisan belakang. Kerjasama kembali lagi diperagakan. Kita lihat kali ini apa yang terjadi. Lagi-lagi perebutan bola-bola tinggi. Ya, nampaknya sapu bersih daripada Mulyadi. Kali ini kita lihat kembali lagi Aro Bahasa Pidi, Yadun Bahasa Santri yang dilakukan tadi oleh Isra, pemain belakang daripada Karung FC. Yang gol dia pilih beli. Ya, kita lihat kali ini kembali lagi Daud. Oh. Lagi-lagi kesempatan didapatkan. Kita lihat, ya, pergerakan daripada pemain bernomor punggung 4, saudara Fikri. Namun sayang kali ini kita lihat kembali lagi. Ya, berawal dari barisan belakang, Karim FC mencoba membangun serangan. Di sana ada Guna Ardana. Kita lihat mencoba melepaskan diri dari kawalan. Guna Ardana sekarang namun terbaca kembali lagi oleh pemain bernomor punggung 14 ini. Kita lihat membuahkan lemparan gelang kembali lagi. Kapeng dia, mikri ke dia. Daud. Ya, kita lihat kali ini kembali lagi sapu bersih daripada Aziz, kapten kesebelasan mereka. Apa? Mustafa kembali lagi sebuah tembakan masih berhasil diantisipasi tadi oleh pemain-pemain daripada Karung FC. Lemparan gelang kali ini kita lihat kembali lagi terjadi perebutan. Di sana masih ada Fikar. Kita lihat Fikar, namun apa yang terjadi? Ya, diselamatkan tadi oleh Guna Ardana. Langsung mencoba membersihkan barisan belakang. Kita lihat kali ini kembali lagi dalam penguasaan pemain-pemain PSKS Simpo Juli. Imam, sebuah umpan tarik adalah kotak penalti. Lepas kembali lagi Fikri. Fikri kali ini mencoba membayar lawan. Kerjasama 1-2 sentuhan. Datang Mustafa dari belakang. Kita lihat Mustafa. Nama Mulyadi terlalu percaya diri. Sekarang Imanda Putra mencoba balikan keadaan. Kita lihat kali ini kembali lagi sebuah umpan disodorkan. Namun kembali lagi terbaca oleh pemain-pemain belakang. Kita lihat kali ini kerjasama 1-2 sentuhan. Imanda Putra masih mencoba mencari ruang. Umpan disodorkan kepada Muksin, pemain pengganti. Kita lihat kali ini mencoba masuk ke area kotak penalti. Umpan berpindah kembali lagi. Guna Ardana kali ini. Umpan mendarat dalam pelukan penjaga gawang. Rahmat kali ini. Umpan mendarat dalam pelukan penjaga gawang. Rahmat kali ini. Di mana serangan berbalik yang cukup rapi main Karung FC. Namun kembali lagi tembakan kaki kiri daripada adik kandung Royan Suhaimi, Guna Ardana. Namun masih berhasil diamankan oleh penjaga gawang Rahmat. Kita lihat kali ini kembali lagi Mustafa. Umpan menyilang. Berbahaya sekali. Kali ini Aulia Fikri. Namun nampaknya bukan sebuah pelanggaran. Kita lihat mereka terus-menerus mencoba mengembangkan irama permainan. Mulyadi mencoba menusuk dari belakang. Di sana ada Fikri. Cantik sekali pergerakan daripada pemain bernomor 4 ini. Lepas sekarang, namun apa yang terjadi? Nampaknya bola duluan melewati garis dan lapangan, hanya membuahkan tendangan gawang. Benar-benar luar biasa tampilan dari dua tim yang sedang kami pertandingan sore hari ini. Tepat di pertandingan ke-7 putaran pertama turnamen
Pesangan yang kedua. Ya, kita lihat kali ini kembali lagi. Coba permainan belum dihenti. Terus menerus mencoba diperagakan oleh pemain-pemain PSKS Klub Simpo Juli. Firdaus kembali lagi umpan dikerahkan. Namun kita lihat apa yang terjadi. Nampaknya 2 lawan 1 jelas ini pelanggaran. Di mana kita lihat Taufik apakah harus mendapat perawatan? Ya, kita tunggu dan kita nanti. Harapan dari hal-hal yang tidak kita inginkan terhadap salah satu pemain masa depan dari Klub Simpo Kecamatan Juli. Ya, Fikri Pikar sekarang. Lagi-lagi kandas bola di kaki Alif Akbar. Sekarang serangan mencoba diambil alih kembali lagi oleh Aji Saputra. Namun di sana ada Guna Ardana. Guna Ardana kali ini mencoba mencari ruang. Sebuah umpan disodorkan, namun sapu bersih daripada Romi pemain belakang. Kita lihat kali ini belum dihenti. Kita lihat sebuah kesalahan berbahaya sekali. Namun antisipasi daripada Asnawi langsung mencoba membersihkan areal kotak penalti. Alif Akbar, Guna Ardana, umpan crossing yang sangat matang. Namun kembali lagi masih ada Romi di barisan belakang. Ini dia Imam, cepat sekali mencoba bangun serangan. Kita lihat kali ini Imam sebuah umpan menyilang, namun tidak tepat sasaran. Kembali lagi sekarang serangan mencoba diambil alih oleh Fakrudin, pemain berdepan punggung 6. Fakrudin track ke belakang, kerjasama dengan Aji Saputra. Dadang Imanda Putra meminta umpan. Kita lihat sebuah umpan disodorkan. Kembali lagi kita lihat apa yang terjadi. Namun nampaknya jelas sekali di mana kita lihat Muammar duluan terjebak offset di areal kotak penalti. Ya, kita lihat tanpa terasa. Usai sudah separuh jalan babak pertama, pertandingan ke-7 putaran pertama turnamen sepak bola Piala Kecik Jat Bukit yang kedua, di mana kedudukan sementara 2-0 untuk keunggulan PSKS Klub Simpo Juli. Ya baik, kita lihat baru saja wasit Zakaria membunyikan peluit panjang dan dimulainya kick off babak kedua. Selamat bertanding sekali lagi dari kami panitia penyelenggara kepada dua tim yang kami laga, dengan harapan yang sama yang kami gantungkan kepada anda. Seperti kita pertandingan tolong dikedepankan, hal-hal memalukan jangan diperlihatkan, dan kepada anda penonton kami ucapkan selamat menyaksikan. Sekarang bola berada di kaki Guna Ardana, mencoba mempercepat irama permainan kali ini. Kadang FC mencoba mengambil inisiatif serangan lebih awal. Mereka langsung mencoba membuka sisi sebelah kanan. Di sana ada center back mereka Muammar, track ke belakang dia, kerjasama dengan Isra, kerjasama kembali lagi diperagakan. Musamil kali ini motor penggerak serangan, umpan berpindah Alwan, namun nampaknya dibiarkan saja tadi. Bola meninggalkan lapangan kali ini oleh Mulyadi. Tendangan gawang kembali lagi didapatkan oleh pemain PSKS Klub Simpo Juli. Pasifik Darul Aman, Gedung FC Putra Lipa dari Kecamatan Jumpa, POCG Cenggerendung juga telah kami tempatkan di putaran yang kedua. Ditambah lagi kemarin sore tim tuan rumah Garuda 2 Jat Bukit Pesangan, mereka juga telah kami tempatkan di putaran 8 besar. Sedangkan besok sore merupakan penutup laga putaran 16 besar. Satu tiket terakhir menuju putaran 8 besar akan diperebutkan oleh dua tim calon juara. Dua tim Kabupaten Biren beda kecamatan mereka. PS Puna Pulau Nalung yang akan berhadapan dengan Putra Jure FC dari Kecamatan Kota. Sponsorship kami yang telah ikut ambil bagian membantu kami panitia penyelenggara dan mensukseskan event turnamen sepak bola Piala Kecik Jat Bukit yang kedua. Terima kasih kepada Pusangan Market Matang Gelumpang 2, Toko Bangunan Yakin Maju Jatiju Pesangan, Kedai Kelontong Sumber Bahagia. Bukan itu saja, terima kasih juga kepada Ketua PBVSI Kabupaten Biren, di mana Amri Hasan juga tidak melepaskan diri dengan kami panitia penyelenggara. Ronta Rasa Kafi tepat di samping Man Pesangan, Ali Kupikup Premium, Mitra MPS, distributor pulsa ke seluruh operator, Poros Muda Aceh, Showroom Zul Jaya Mobil di depan Polres Biren, Maurel PPC Plafon, Apotekan Matang Gelumpang 2, Rakan Tanyu, juga NS Dosmir Jat Bukit Pesangan, Garuda Rantau Jakarta, Rujak Woba
Wasat Nyaman, Azam Wader, PT Nagabea Perkasa, Toko Kosmetik AYDH, CU Sport dan CU Aparel, dan PT Usaha Sepakat Maju Bersama. Terima kasih yang dapat kami ucapkan berulang-ulang kepada Anda. Kepada Anda juga penonton yang kami bangga-banggakan. Bagi Anda yang ingin menyaksikan tayangan ulang, begitu juga kepada para pemain yang tampil sore hari ini di lapangan Garuda 2 Jan Bukit Pusangan. Mungkin ada momen menarik selama pertandingan. Anda bisa menyaksikan tayangan ulang di YouTube Putra Juang Sport yang selalu setia meliput jalannya laga dari awal laga pembuka hingga sore hari ini tanpa terasa pertandingan telah memasuki di hari ke-7 putaran yang pertama. Putra Juang Sport yang selalu meliput jalannya pertandingan demi pertandingan di lapangan Garuda 2 Jan Bukit Pusangan ini. Di mana setelah renovasi lapangan ini barulah awal daripada guliran turnamen yang akan kami laksanakan, di mana insya Allah tepat pada bulan 10 yang akan datang event turnamen Piala Anggota DPR Aceh juga kembali lagi akan kami pentaskan di lapangan yang kami bangga-banggakan, di mana setelah selesai event turnamen Piala Kesi Jan Bukit yang kedua ini, kami juga kembali lagi akan merenovasi kembali lapangan Garuda 2 Jan Bukit Pusangan ini, dan insya Allah tepat pada bulan 10 nanti pertandingan yang lebih besar dengan memperebutkan hadiah puluhan juta rupiah akan kami gulirkan kembali lagi tepat di event turnamen sepak bola Piala Anggota DPRA. Ya, masih kami tunggu dan kami nanti. Namun yang jelas sudah pasti insya Allah tepat pada bulan 10 nanti pertandingan akan kami langsungkan di lapangan ini. Kita lihat sekarang Imam berbahaya sekali. Kembali lagi antisipasi daripada penjaga gawang Mashpur kali ini. Kita lihat kembali lagi nampaknya sekuat tim asuhan daripada Surya Iman kali ini mencoba kembali lagi menghidupkan serangan dari segala lini. Umpan berpindah kembali lagi Muksin sekarang cepat sekali sapu bersih saja daripada pemain belakang mereka Muhammad Siddiq Wasit. Bele Anayu jalan wasit Friday. Sore hari ini juga menyaksikan jalannya laga, di mana kita lihat sementara unggul 2-0 Bajal, ya kampung halaman yang dipimpin langsung oleh Kesi Safrijal sore hari ini lewat 2 gol yang digandakan oleh Fikri di babak yang pertama tadi. Ayo! Ya, kita lihat apa yang terjadi. Nampaknya salah satu pemain daripada Kareng FC, ya Guna Ardana, nampaknya harus mendapat perawatan. Semoga tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan terhadap salah satu talenta muda masa depan daripada ya Kareng FC Kecamatan Kuala, di mana mereka sementara tertinggal 2 angka. Ya, di mana juga kami sangat berbangga hati sore hari ini Kesi Safrijal SPD juga menyaksikan langsung jalannya laga, di mana Kesi Krung Simpu Kecamatan Juli ini juga menyaksikan jalannya pertandingan kampung halamannya tampil sore hari ini tepat di hari ke-7 pertandingan ke-7 putaran pertama ini. Kita lihat apa yang terjadi. Dampaknya pelanggaran dilakukan oleh pemain-pemain daripada PSKS Krung Simpu. Tendangan bebas ini oleh pemain bernomor punggung 12 dari tim Kareng FC Kecamatan Kuala. Guna Ardana langsung coba umpan menyilang ke kotak penalti, namun langsung disapu bersih tadi oleh si badan segar berjenggot tebal. Kita lihat kali ini kembali lagi Imam kerjasama satu dua sentuhan. Ini dia, kita lihat tadi sekali kerjasama diperlihatkan. Imam sekarang mencoba menekan situasi berbahaya bisa dikatakan, belum berhenti serangan, namun terlalu percaya diri. Lama bola di kaki bisa dikatakan kali ini nampaknya hilang kembali lagi kesempatan bagi tim PSKS Krung Simpu Juli. Lemparan ke dalam kembali lagi didapatkan. Kita lihat kali ini perebutan terjadi. Wasit terjadi pergantian pemain. Ya, kita lihat Abdullah menggantikan posisi daripada Pika sore hari ini. Ya, besok sore kami hanya bisa berpesan kepada Anda supaya tidak ketinggalan tepat dengan jalannya laga penutup putaran 16 besar. Ya, PS Guna Pulau Dalin Pusangan juga bisa dikatakan salah satu tim yang kerap tampil sebagai juara. Besok sore mereka akan diperkuat oleh Rahmat Ibra bersama dengan ya Ramlan, Arman Gelanggang. Bukan itu saja, masih ada Mawardi Agung dan Saifan Nur Kuala. Ya, kita lihat kali ini Imam duluan terjebak offset di areal kotak penalti. Ya, kita lihat kali ini Aziz
terus mencoba menghidupkan serangan kerjasama dia dengan Guna Ardana. Kita lihat Guna Ardana mencoba menggoyang lawan, terus menerus skema permainan mencoba diperagakan. Kita lihat sekarang kembali lagi Utami, sayang sekali kita lihat sapu bersih diperlihatkan, namun dia tidak tepat sasaran. Dobra. Aduh. Ya, kita lihat Guna Ardana terus menerus mencoba menghidupkan serangan, sebuah umpan menusuk ke mulut gawang, namun masih ada Romi di barisan belakang. Lemparan ke dalam didapatkan oleh pemain-pemain Karim FC dari Kecamatan Kuala. Kita tunggu dan kita nanti kemanakah umpan yang akan diarahkan kali ini oleh pemain-pemain daripada Karim FC. Kita lihat kali ini perebutan terjadi tepat di sisi sebelah kanan jadwal pertahanan daripada PSKS Fungsi Pojuli. 2-0 sementara mereka masih memimpin laga sore hari ini, di mana sepasang gol daripada Fikri. Sementara ya mereka unggul saat ini. Mustafa kerjasama 1-2. Imam sekarang kembali lagi mencoba menghidupkan serangan. Belum. Benang. Belum. Hai, kakak. Tolong. Hai. Kakak. Baik. Kak. Kabere. Kakak. Kani boleh kiri, hai. Kakak. Penonton tenang. Bah, urusan wasit dan pemain yang menyelesaikan. Kak, penonton harap tenang. Penonton baik dijam urusan. Kakak. Tanjung ah berempat tahu nanya. Kamu menang 1-0. Apa yang kau juara? Ya. Ya, kita lihat kali ini tampaknya kembali lagi. Kakak, hanya mi udah menang. Ya, Mustafa. Namun nampaknya Mustafa duluan terjebak di areal pertahanan lawan. Kita lihat sekarang. Buahkan tendangan bebas saja. Nah, mainnya nanti. Ya kah? Oke. Hati-hati. Ya, kami hanya bisa berpesan kepada pemain-pemain yang kami bangga-banggakan, kepada pemain-pemain yang kami cintai. Ya, tolong sportivitas pertandingan tetap dikedepankan. Hal-hal memalukan jangan diperlihatkan. Jaga keselamatan. Ya, kami hanya bisa berpesan terus-menerus kepada Anda. Keselamatan tetap dijaga. Ya, kita lihat kali ini kembali lagi pemain bernomor 4. Ya, saudara Adi Saputra. Sekarang bola dikuasai kembali lagi oleh pemain bernomor 6. Ya, Fakrudin kali ini mencoba kembali lagi menghidupkan serangan kerjasama dengan Firdaus, namun sayang ya diputuskan tadi serangan. Guna Ardana cepat sekali. Oh, jelas pelanggaran kali ini dilakukan tadi oleh Firdaus. Geser kesebelasan mereka. Ya, kartu kuning langsung dikeluarkan oleh wasit Zakaria. Membentuk pagar penghalang. Akankah ini menjadi kesempatan? Wajar kita tunggu dan kita nanti. Guna Ardana. Oh, indah sekali. Tembakan yang sangat indah bisa dikatakan membentuk pagar penghalang. Akankah ini menjadi kesempatan? Wajar kita tunggu dan kita nanti. Guna Ardana. Oh, indah sekali. Tembakan yang sangat indah bisa dikatakan baru saja dilakukan oleh pemain bernomor punggung 12 ini. Wow, indah sekali. Tembakan yang sangat indah bisa dikatakan baru saja dilakukan oleh pemain bernomor punggung 12 ini. Guna Ardana baru saja memperkecil ketertinggalan. Ya, menjadi kedudukan sementara 2. Dengan pertandingan sore hari ini kita lihat kembali lagi kali ini 2-1 skor sementara. Sekarang serangan mencoba dikuasai kembali lagi oleh pemain-pemain daripada tim PSKS Fungsi Pojuli. Namun sapu bersih daripada Aziz. Di sana ada Mulyadi. Kita lihat kali ini kembali lagi cepat mendarat dalam pelukan penjaga gawang Rahmat. Kita hentikan Rahmat. Oh, cukup
pertandingan menanti dari kedua PBPSI Kabupaten Biren. Ya, Toki Amri yang langsung menyawir sore hari ini. Kita lihat kembali lagi duel kop terjadi di tengah lapangan pertandingan. Kerjasama 1-2 sentuhan mereka perlihatkan. Taufik ke belakang. Di sana masih ada Mulyadi. Kita lihat kali ini kerjasama kembali lagi. Guna Adana sebuah umpan menusuk dalam kotak penalti. Namun terbaca kembali lagi oleh Romi. Kita lihat kembali lagi duel kop terjadi. Belum berhenti. Skema permainan terus menerus mencoba diperagakan oleh Muammar dan kawan-kawan. Sekarang bola langsung dalam penguasaan penjaga gawang. Ya, saudara Rahmat. 2-1 kedudukan sementara. Semakin seru dan semakin sengit jalan-jalan laga untuk menentukan satu tiket menuju putaran 8 besar Open Turnamen Sepak Bola. Ya, Piala Kesincat Bukit yang kedua di Iskandar Raja. Kali ini kembali lagi belum berhenti, namun nampaknya kita lihat pelanggaran dilakukan tadi oleh Asnawi. Yang baik bengeng lah Manda yang tu HP semua. Manda yang tu HP semua baik kalau baik emosi kita tahu. Ya, kita lihat apa yang terjadi. Nampaknya kembali lagi perebutan kali ini. Ini dia. Firdaus, satu bersih saja. Lagi-lagi perebutan terjadi. Di sana ada ya Isra, cantik sekali. Overlapping ke depan. Coba umpan terobosan diberikan. Kita lihat, terlalu percaya diri. Kita lihat pemain bernomor punggung 6 ini, saudara Fakrudin catat kami, langsung ya melakukan tendangan di luar areal telaran. Besok sore PS Puna Pulau Dalem Pesangat, mereka akan berhadapan besok sore dengan Putra Cureh FC dari Kecamatan Kota Juang. Ya, kita lihat kali ini Rahmat jauh meninggi. Kembali lagi kita lihat perebutan terjadi. Kali ini Imam mencoba kembali lagi menguasai serangan. Ini dia Firdaus. Kita tunggu dan kita nanti. Lagi-lagi skema permainan terus-menerus mencoba diperlihatkan oleh PSKS Klub Simpul dari Kecamatan Juli. Bisa dikatakan ini sebuah peluang daripada Imam. Kita lihat kembali lagi berbahaya sekali. Namun nampaknya tembakan daripada pemain bernomor punggung 8 ini masih belum masuk jauh ke depan. Kembali lagi kita lihat kali ini terjadi perebutan. Di sana ada saudara Aziz berpindah arah kepada Guna Ardana. Pencetak gol tadi yang sangat luar biasa. Kerjasama 1-2 dengan Muzamil. Kita lihat kali ini kembali lagi dicocor saja oleh pemain-pemain PSKS Klub Simpul Juli. Kita lihat di sana ada ya Alif Akbar, talenta muda masa depan. Umpan berpindah kali ini kepada Guna Ardana. Namun belum menjadi skema permainan diperlihatkan oleh pemain-pemain PSKS Klub Simpul Juli. Abdullah gerakkan umpan ke depan. Kali ini kita lihat Imam mencoba melewati lawan. Lepas kali ini kita saksikan. Datang Abdullah dari belakang. Kita lihat kali ini kembali lagi sebuah umpan menyilang. Mustafa yang menjadi sasaran. Namun Mustafa mendapat kawalan daripada saudara Amar. Kali ini Imanda Putra terus-menerus mencoba menghidupkan serangan. Belum henti skema permainan diperlihatkan oleh tim asuhan daripada Suryadiman. Ya, PSKS Klub Simpul dari Kecamatan Juli. Kita lihat kali ini kembali lagi bola dikuasai oleh Muammar sodorkan umpan. Namun tidak dapat sasaran. Namun kita lihat daripada Romi. Kita lihat kali ini Imanda Putra kembali lagi. Gocek sekarang. Kerjasama kembali lagi diperagakan. 1-2 sentuhan dipermainkan. Kasih sekali Fakrudin kali ini mencoba menekan. Di sana ada Imanda Putra alumni Paraguay. Belum henti skema permainan. Namun nampaknya terbaca oleh pemain lawan. Wasit. Ya, kita lihat kali ini kembali lagi. Berbahaya sekali. Namun apa yang terjadi? Nampaknya Muksin duluan terjebak offset di areal kotak penalti. Mau menyadari Hana Dronepi Ika Monyo Hana Ardi. Tapi besok sore penutup laga putaran pertama turnamen sepak bola Piala Kesincat Bukit yang kedua langsung akan kami dirikan di depan mata anda. Dua tim calon juara PS Puna Pulau Dalem dari Kecamatan Pesangat yang akan berhadapan dengan PS Putra Cureh FC dari Kecamatan Kota Juang. Di mana besok sore pemain-pemain berpengalaman
akan diandalkan oleh dua tim yang akan kami gantikan. PS Muda Pulau Nalim Pusangan. Besok sore mereka akan dimotori oleh Rahmat Indra bersama dengan Mawardi Agus, ditambah lagi dengan Saifan Nurkuala dan juga Arman Jawi. Sedangkan yang menjadi lawan tanding mereka, Putra Cureh FC besok sore juga akan menurunkan beberapa pemain-pemain andalan semisal Diksan Juli dan kawan-kawan. Wajar kami menunggu dan menanti kedatangan Anda sebagai Garuda 2 Jet Bukit Pusangan. Terima kasih juga berulang-ulang kami ucapkan kepada kedua PBPSI Kabupaten Birun, ya, di mana sore hari ini Abdi Hasan juga sedang menyaksikan langsung jalannya pertandingan di lapangan yang kami bangga-banggakan. Ronda Rasa Kafi tepat di samping Man Pusangan, Ali Publikum Premium di belakang kantor Bupati Jalan Gelak juga tidak ketinggalan bersama dengan Gede Gelondong Sumber Bahagia. Bukan itu saja, ya, toko bangunan Rakan Jaya Pusangan Market juga tidak ketinggalan bersama dengan Puncina 99, Yuni Jatara, Udi Rakan Tanjung, Agam Turki, Apotekan, Padang Kelumpang 2 bersama dengan Sorum Sul Jaya Mobil tepat di depan Polres Birun, Maurel PPC Pelapon, Jat Bukit Kampung Bola Kabupaten Birun, Mitra MPS Distributor Pulsa, ya, ke seluruh operator toko bangunan Aziz Harapan Jaya, Dosmir NS Jat Bukit Pusangan, Garuda Rantau Jakarta, Azam Water, Rujak Wobason Nyaman, PT Kagabea Perkasa Group dan juga Cetupon bersama dengan toko kosmetik Ayadeha dan PT Usaha Sepakat Maju Bersama. Terima kasih yang dapat kami ucapkan kepada Anda. Menyokong kami dari belakang, ya, di mana tempat di depan Polres Birun, cerita kita, kami dan resto. Ya, kita lihat kali ini lemparan gelap kembali lagi dapatkan. Ya, kita lihat apa yang terjadi. Dapatnya lemparan gelap kali ini dapatkan Firdaus yang akan melakukan lemparan. Kita lihat Firdaus umpan diarahkan langsung, namun terbaca tadi oleh pemain-pemain daripada Karun FC. Kali ini Musamil langsung umpan diarahkan kepada pemain berberuk Pak Rudi. Kita lihat kali ini kembali lagi skema permainan belum dihenti, terus menerus mencoba diperagakan. Namun di sana masih ada Abdullah pemain pengganti. Kali ini Imam, ya, mencoba menghidupkan serangan dari segala lini. Ini dia Muammar terus menerus mencoba melakukan kerjasama dengan Imanda Putra. Umpan berpindah kepada Guna Ardana. Kita lihat Guna Ardana sekarang, Imanda Putra kembali lagi sebuah tembakan, namun masih belum tepat sasaran. Sesekali kami kabarkan, baik kepada Anda penonton yang kami bangga-banggakan dan juga kepada pemain yang kami pertandingkan, Anda bisa menyaksikan tayangan ulang. Mungkin ada momen-momen menarik selama pertandingan. Anda bisa melihat sendiri di YouTube yang menjemput jalannya pertandingan ini, YouTube Putra Juang Sport. Ya, kepada adik-adik kamu yang petugas bola, yang, ya, kita lihat kali ini Rahmat langsung jauh melayang tinggi. Kali ini kembali lagi terjadi perebutan. Kita lihat sekarang bola dikuasai oleh pemain-pemain asuhan daripada Soviet Korea. Kita lihat sekarang Alif Akbar, umpan mendatar, berbahaya. Kita lihat apa yang terjadi. Kembali lagi kali ini serangan belum dihenti, terus mencoba diperagakan oleh pemain pendukung 8 ini. Ya, dampaknya kita lihat perebutan terjadi. Namun di sana masih ada Mulyadi. Kali ini kita lihat Mulyadi mencoba mengusir serangan. Umpan langsung ke depan diarahkan kepada Imam. Kita lihat Imam sekarang mendapat kawalan daripada saudara Abdul Aziz sang kapten kesebelasan. Satu bersih saja langsung diperlihatkan, membuahkan kembali lagi lemparan ke dalam. Anak kuduk kartu bulu. Taufik. Ya, kita lihat kali ini kembali lagi
Kayak ditembak, oi. Muzamil Jauh. terbaca tadi oleh pemain belakang Abdullah Ya, dia pernah Fikri. Sapu bersih saja. Israel sekarang. Kita lihat kali ini Kuda Ardana kembali lagi mencoba membangun serangan. Namun sapu bersih daripada Fikri kembali lagi mencocor bola keluar. Kita lihat kali ini nampaknya belum meninggalkan lapangan pertandingan. Sekarang serangan mencoba dihidupkan lewat kaki ya Imam lawan. Taufik. Umpan berpindah kembali lagi. Namun di sana ada Muzamil kali ini. Kita lihat skema permainan terus-menerus mencoba diperlihatkan oleh pemain-pemain daripada tim PSKS Sipoyo. Kita lihat kali ini Fakhrudin kembali lagi. Di sana ada Guna Ardana. Kita lihat Guna Ardana mencoba melepaskan diri dari kawalan. Berbahaya situasi bisa dikatakan. Namun kita lihat nampaknya pelanggaran dilakukan tadi oleh pemain belakang Muhammad Siti. Situasi main daripada tim asuhan Surya Diman memperagakan pagar hidup kali ini. Kita tunggu dan kita nanti. Guna Ardana. Oh! Lagi-lagi nampaknya bisa dikatakan hilang penguasaan. Kembali lagi tembakan dilakukan, membuahkan tendangan sudut sekarang. Kita lihat Muzamil nampaknya yang akan melakukan tendangan sudut kali ini. Langsung sebuah umpan diarahkan. Datang lagi serangan bergelombang lewat ketiga Ali Fikri. Namun kita lihat kembali lagi jelas sekali. Aroma Safiri, Yadun Bahasa Santri dilakukan oleh Mustafa kali ini. Menghalang telah diperlihatkan dan diperagakan tepat di depan gawang yang dikawal oleh Rahmat. Kita lihat Muzamil, sayang sekali di mana kita lihat tembakan daripada Muzamil ini masih meninggi dari gawang yang dijaga oleh Rahmat tadi. Jauh, jauh. Ya Guna. Kita lihat kali ini kembali lagi. Sampai. Fikri kali ini mencoba melepaskan diri dari kawalan. Namun masih ada Abdul Aziz bertahan belakang. Kita lihat kali ini, namun sayang sekali. Ya, sulit untuk dikuasai oleh Aziz. Membuahkan kembali lagi lemparan ke dalam kali ini. Besok sore tidak bosan-bosan kami mengamalkan kepada Anda. Layak memang kami rasa Anda tinggalkan kegiatan. Karena besok sore dua tim besar yang kembali lagi akan kami dirikan di lapangan Lanjuk-Lanjuk Kecamatan Kuala. PS Puna Pulau Nalim Pesangan, tim yang bisa dikatakan langganan juara. Besok sore mereka akan berhadapan dengan Putra Cure FC dari Kecamatan Kota Dua Irun. Muksin, namun masih ada Romi. Kita lihat kali ini Fakhrudin mencoba menguasai kembali. Kandi. Kita lihat Muksin kali ini umpan melebar. Imanda Putra yang menjadi sasaran. Namun terbaca oleh Asnawi. Center back sebelah kanan. Kita lihat nampaknya pelanggaran dilakukan tadi oleh Mustafa kali ini. Membuahkan kembali lagi tendangan bebas bagi tim ya Garut FC. Muzamil. Kerjasama kembali lagi diperagakan. Kita lihat kali ini kembali lagi sebuah umpan menusuk ke mulut gawang. Namun nampaknya masih ada pemain belakang daripada PSKS Sipoyo. Kita lihat kali ini kembali lagi. Ya, Mustafa langsung membersihkan. Sekarang bola dikuasai oleh penjaga gawang Mashkur. Kita lihat Mashkur jauh melayang tinggi. Namun di sana masih ada Abdullah kali ini. Mustafa kembali lagi sapu bersih ke depan. Oh, ini jelas sekali. Ya, dilakukan pelanggaran tadi oleh pemain-pemain PSKS Sipoyo. Ya, kepada pemain-pemain yang kami bangga-banggakan. Ya, hal-hal memalukan jangan diperlihatkan. Seperti minta pertandingan tolong dikedepankan. Ya, karena setiap kejadian yang Anda lakukan bisa dikatakan ratusan kamera terarah kepada Anda. Ya, kita lihat nampaknya Mustafa harus ditarik keluar. Kita lihat jauh meninggi. Langsung umpan menusuk ke mereka kotak penalti. Kita lihat kali ini kembali lagi. Skema permainan belum dihenti. Taufik mencoba melepaskan diri dari kawalan. Situasi berbahaya bisa dikatakan. Kita lihat sekarang Fikri. Oh, akhirnya wasit dan
kemenangan daripada Suyan Iman. Ya, tim kampung halaman daripada Kesikjal, PSKS Krung Simpo Juli, yang sore hari ini telah memastikan satu tiket menuju putaran 8 besar. Terima kasih juga kami ucapkan.